Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, azzani Allahu wa iyyakum. Saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini di dalam kajian rutinitas kita ba'da subuh yang mudah-mudahan Allah ridhai dan berkahi ini, akan kita coba sampaikan kepada kita semuanya beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW yang mudah-mudahan nanti hadis ini bisa banyak kita ambil pelajaran di dalamnya. Kita coba kemudian kalau memang itu hadis bersifat informasi ataupun bersifat informatif, maka kita wajib untuk mempercayainya. Kalau memang itu berhubungan dengan keyakinan, kita harus meyakininya. Kalau memang itu berhubungan nantinya dengan perintah dari Rasulullah SAW untuk kita beramal, maka kita pun siap untuk mengamalkannya. Dan kalau memang kita dapati nanti dari hadis tersebut bentuknya adalah larangan dari Rasulullah SAW terhadap sesuatu, maka kita selaku umatnya pun tetap siap untuk meninggalkannya. Seperti itulah semestinya kita di saat mendengar dan menyikapi ya dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak hanya sekedar sami'na, namun tidak mau wa'ata'na. Karena sifat orang-orang beriman itu, hanya saja orang-orang beriman itu apabila diajak untuk ikut kepada Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya, maka ucapan mereka sami'na wa'ata'na. Mereka dengar, mereka perhatikan, ya, kemudian mereka siap untuk mentaati apa yang mereka dengar dari kebenaran tersebut. Beda dengan sifat mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi itu kaum kufar, mereka sami'na. Mereka mengatakan kami mendengar. Tapi setelah mereka mendengar kebenaran dari rasul-rasul mereka, mereka mengucapkan di belakang Rasulullah, wa asaina, namun kami setelah itu memaksiatkan, kami melakukan maksiat, kami berpaling, kami tidak mau patuh dan tunduk terhadap apa yang kami dengar. Nah, mudah-mudahan kita ya, tidak menjadi golongan Yahudi yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Fatihah, ya, al-maghdub. Mereka adalah al-maghdub. Apa al-maghdub? Yaitu Yahudi-Yahudi yang mereka dilaknati. Kenapa dilaknati? Ya, karena mereka paham, karena mereka berilmu namun tidak mau beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Dan juga kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak menjadi orang-orang yang dhalin ataupun dhallun. Siapa mereka? Mereka adalah dari kalangan Nasrani. Kenapa demikian? Ya, karena mereka beramal namun tidak didasari dengan ilmu. Maka ketika kita sudah menjadi muslim, mukmin, maka ada konsekuensi yang harus kita jalani, yaitu ketika kita sudah menjadi muslim, maka muslim wajib berilmu dan kemudian setelah itu mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Dan dari segi bahasa saja, ilmu dan amal ini teradopsi dari huruf yang sama, terangkai dari huruf-huruf yang sama, cuma dibedakan letak dan posisinya. Betul? Ya, coba kita perhatikan ilmu ain lam mim, amal juga ain mim lam. Jadi hurufnya sama, menandakan apa? Dari segi bahasa saja memang ilmu dan amal sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Berilmu wajib beramal, beramal harus dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua yang berhadir hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang muslim dan mukmin, yang siap taat terhadap perintah dan ya, siap taat juga untuk meninggalkan larangan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita simak satu hadis. Ya, dari Harithah ibni Wahhab, ya,
an Harithah ibn Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi beliau ini sahabat mulia Al-Harithah ataupun Harithah bin Wahab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda yang beliau dengar? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Nabi bersabda, maukah kalian aku beritahukan? Ala ukhbirukum. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi ahlil jannah? Ya. Siapa mereka penghuni surga? Ataupun tentang penghuni surga. Rasulullah memberi jawaban kepada para sahabat dengan pertanyaannya sendiri. Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Law aqsama 'ala Allah la abarrah. Setelah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, walaupun pertanyaan ini sebenarnya para sahabat tidak lebih tahu nanti dari Rasulullah. Rasulullah lebih tahu daripada para sahabat. Namun Rasulullah juga tahu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu, enggak mungkin berdiri sendiri Rasulullah dalam pengetahuan. Kabar ini pastinya datang dari Allah. Dan ini merupakan kaidah yang sering dijadikan oleh Rasulullah untuk mendakwahi sahabat, untuk menyampaikan sebuah informasi kepada sahabat. Jadi tidak langsung Rasulullah itu menyampaikan poinnya, maksudnya, pemberitaannya. Namun biasanya Rasulullah memakai kaidah pertanyaan lebih dahulu, dengan metode pertanyaan lebih dahulu. Supaya apa? Ini supaya ada yang namanya jadzbul intibah. Untuk supaya para sahabat ini diambil dulu perhatiannya. Takutnya nanti sahabat belum konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Maka biar nanti para sahabat ini fokus dengan informasi penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah memakai metode pertanyaan lebih dahulu. Wahai sahabatku, maukah aku kasih tahu kepada kalian tentang ahlil jannah, tentang penghuni surga? Ya, pasti sahabat ketika mendengar ini sabda langsung bergegas, mengalihkan perhatiannya kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baru Rasulullah menyampaikannya. Nah, jadi Rasulullah menjawabnya, kullu dha'ifin mutadha'af. Penghuni surga yaitu setiap orang lemah serta dianggap lemah oleh orang lain. Ya. Maksud lemah di sini bukan lemah iman, bukan lemah fisiknya, bukan. Lemah strata sosialnya. Mereka dari kalangan-kalangan orang miskin, dan ini dijelaskan oleh hadis yang lain nanti. Yang dimaksud lemah di sini adalah mereka orang-orang tidak terpandang, dari kalangan orang-orang bawahan yang ekonominya pas-pasan. Bahkan mereka dikatakan dalam hadis yang lain, mereka adalah dari kalangan-kalangan orang fakir dan miskin. Ya. Dan bahkan mereka orang yang dianggap lemah, selalu ditindas dan selalu dihina, diejek-ejek oleh orang lain. Orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan menghuni surga, yang akan dihuni oleh Allah ke dalam surga. Jadi penghuni surga yaitu setiap orang yang lemah serta dianggap lemah oleh orang lain. Yang seandainya orang yang dianggap lemah ini mereka nggak tahu ini. Orang-orang yang menganggap lemah, orang-orang yang suka mengejek, orang-orang yang suka menghardik, orang-orang yang memandang sebelah mata kepada orang lemah ini, mereka ini nggak tahu ternyata orang lemah ini, seandainya dia bersumpah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan apa-apa yang diinginkannya. Ternyata orang yang seperti inilah yang nanti Allah lebih mendengar doa-doa mereka ini dibandingkan orang-orang yang tadi menganggap lemah orang ini, orang-orang yang mengejek orang ini, daripada orang-orang yang mereka itu menghardik, tidak memandang dengan pandangan yang rahim, yang kasih sayang kepada orang ini. Dia nggak tahu itu. Orang-orang kaya yang sombong tadi maksudnya apa? Mereka tidak paham, mereka tidak tahu ternyata doa orang miskin tadi lebih didengar oleh Allah daripada doa-doa mereka. Bahkan doa orang kaya yang sombong tidak pun didengar oleh Allah. Dalam artian apa? Allah tidak mau menghiraukan. Dalam artian juga Allah tidak mau mengabulkan. Maka di antara yang dapat menghijab doa seseorang adalah kesombongan yang ada di hati kita. Orang sombong tidak akan dikabulkan doanya. Sedangkan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang dianggap rendah tadi,
orang-orang miskin, yang pasti orang miskin yang taat yang dimaksudkan, orang yang seperti ini itu adalah orang yang lebih mustajabah doanya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita sangat berhati-hati dengan orang miskin. Kita sangat berhati-hati dengan orang fakir. Jangan kita hardik mereka. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim kamu jangan hardik mereka. Kepada peminta-minta jangan kamu caci, jangan kamu hina. Kalau memang kamu punya uang, ikhlas memberi. Silahkan, bismillah. Kalau memang kita tidak mampu, bilang tidak mampu. Doakan dia kebaikan. Ya, jangan sempat kita mencaci, menghina mereka. Allah murka kepada siapapun yang merendahkan orang lain. Allah murka kepada siapapun yang merendah-rendahkan orang-orang fakir. Mungkin mereka fakir di mata kita, tapi kaya di sisi Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah akan berikan karunia-Nya nanti di surga, yang kita tidak tahu itu. Maka jangan sombong. Jangan kita pandang orang lain dengan sebelah mata, apalagi tidak kita pandang sama sekali dengan dua bola mata kita ini. Begitu sombongnya kita. Na'udzubillah. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menjelaskan siapa sih mereka penghuni surga, Rasulullah menyampaikan bahwa penghuni surga itu mereka orang-orang lemah atau orang yang dianggap lemah oleh orang lain. Yang apabila padahal mereka ini, orang-orang lemah ini berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah dan memohon sesuatu kepada Allah, Allah akan segera memberikannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kasih tahu kepada kalian siapa mereka penghuni neraka? Nabi juga menjawab, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Penghuni neraka adalah setiap orang yang kasar, keras, lagi sombong. Yaitu setiap orang yang kasar. Kasar di sini apa? Suka menindas orang lain. Diktator. Menzolimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia zolimi saudaranya, dia zolimi keluarganya sendiri, dia zolimi masyarakatnya. Orang-orang yang diktator seperti ini, yang keras-keras tanpa alasan syar'i, yang keras nggak ada alasan yang dibenarkan oleh syariah, ya. Suka menindas, kasar di sini maksudnya apa? Suka menindas, menjajah, ya bahasa lainnya. Suka menindas, menjajah, ya orang-orang yang di bawahnya. Kemudian keras dalam artian apa? Dia itu ya tidak mau tahu dengan apa yang disampaikan oleh orang lain dari nasihat-nasihat. Ini maksud keras di sini. Keras penolakannya itu maksudnya. Jadi orang-orang yang keras penolakannya terhadap syariat juga bahagian daripada penghuni neraka nanti. Jadi Rasulullah ketika mengatakan siapa mereka penghuni neraka, mereka adalah orang yang kasar, menghardik orang lain, suka mencaci, suka menghina, melaknat orang lain tanpa alasan syar'i. Kemudian keras, diktator, mereka ini orang yang suka menindas, menjajah juga, dan sangat kuat besar penentangannya terhadap syariat. Dan yang ketiga adalah orang yang keras lagi sombong. Apa itu sombong? Jelas dalam hadis yang lain, al-kibru baturul haq. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, yang tahu bahwa padahal kebenaran itu jelas datang dari Allah dan Rasulnya, namun dia tidak mau membenarkannya dan juga bersikap buruk kepada orang yang menyampaikan kebenaran seperti ini. Dan dia tidak hanya menolak ini kebenaran, bahkan mengajak orang lain untuk sama-sama juga tidak menerima kebenaran ini, bahkan mencaci, ingin mencelakai orang yang menyampaikan kebenaran ini saking sombongnya. Nah, ini yang dimaksud sombong dalam hadis. Al-kibru baturul haq, yaitu menolak kebenaran. Dan tidak cukup sampai di situ, Rasulullah juga memberi sifat mereka, yaitu wa ghamtun nas. Mereka itu suka memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain. Dia adalah orang yang merasa diri lebih hebat, sok pandai, sok tahu, sok hebat, sok kaya. Yang lain semua rendah di pandangan dia. Inilah orang yang sombong dimasukkan oleh hadis. Orang-orang seperti ini nanti akan dimasuki oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Hadis yang sahih yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim. Kami ulangi secara utuh ini hadis. Kami ulangi secara utuh hadis yang diriwayatkan oleh Haritsah bin Wahab ini,
di mana beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Yaitu setiap orang lemah serta dianggap lemah oleh orang lain, yang seandainya orang ini berdoa, bersumpah kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, niscaya dia akan memberikan apa yang diinginkan olehnya. Dan maukah kalian aku beritahukan kepadamu penghuni neraka itu siapa? Yaitu setiap orang yang kasar, keras, lagi sombong. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang datang dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita baca lebih dahulu di dalam kajian pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.